Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Program Studi Akuntansi Universitas Widya Gama Malang akan menjelaskan terkait tema dampak IPA dan teknologi sehubungan dengan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu alamiah dasar sebagai ujian tengah semester genap tahun 2021-2022. Kami mengangkat judul Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada Remaja sebagai Upaya Pencegahan Infeksi Menular Seksual atau IMS. Latar belakang masalah yang terjadi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi, saat ini di Indonesia muncul adanya pro dan kontra di masyarakat bahwa membicarakan pendidikan seks akan mendorong remaja untuk berhubungan seksual. Padahal, makna sebenarnya dari seks itu artinya adalah jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Hal ini menyebabkan remaja tidak memiliki pengetahuan mengenai seksualitas dan dengan rasa keingintahuannya yang tinggi, para remaja tersebut akhirnya mencari tahu sendiri melalui internet. Namun, banyak remaja yang belum mampu memilih apa yang layak untuk dilihat pada usianya dan apa yang tidak. Sehingga, banyaknya konten pornografi yang tersedia melalui internet tersebut mendorong remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan pada akhirnya, remaja memiliki resiko yang tinggi terhadap penularan infeksi menular seksual. Oleh karena itu, pendidikan terkait kesehatan reproduksi pada remaja sangat penting untuk dilakukan, karena melalui pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta meningkatkan derajat reproduksi bagi remaja, sehingga remaja mampu mengetahui bahaya dari infeksi menular seksual. Lalu, apa itu IMS? IMS atau infeksi menular seksual adalah segolongan penyakit infeksi yang terutama ditularkan melalui kontak seksual. Infeksi menular seksual disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, atau ektoparasit. Sebelum dikenal dengan IMS, penyakit yang timbul akibat hubungan seksual disebut dengan istilah venereal disease atau VD, yang kemudian diganti dengan istilah sexually transmitted disease atau STD, yang berarti penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui hubungan kelamin. Istilah STD diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi penyakit menular seksual atau PMS, ada pula yang menyebut penyakit hubungan seksual atau PHS. Karena PMS sebagian besar disebabkan oleh infeksi, maka kemudian istilah PMS diganti menjadi Sexually Transmitted Infection atau STI atau infeksi menular seksual. Selanjutnya ada beberapa jenis infeksi menular seksual. Yang pertama, sifilis. Sifilis merupakan salah satu infeksi seksual menular. Bakteri ini masuk dan menginfeksi manusia melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Penularan sifilis dapat menyerang melalui cairan tubuh penderita, seperti darah. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyebar karena penggunaan jarum suntik yang kurang steril seperti penggunaan narkoba, tato, dan bercing. Penyakit ini juga paling sering terjadi saat sedang melakukan aktivitas seksual, baik saat penetrasi penis ke dalam vagina maupun seks oral atau seks anal. Selain itu, sifilis juga bisa ditularkan dari ibu ke bayi saat proses persalinan. Penyakit ini ditandai dengan adanya rasa sakit yang luar biasa pada alat kelamin rektum atau mulut. 2. Gonorrhea. Penyakit ini pada pria akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis dan merasakan perih pada saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, gonorrhea tidak menimbulkan gejala sama sekali. Seseorang yang berisiko terkena adalah mereka yang sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sebagai penyakit yang menular, seorang ibu yang terinfeksi penyakit ini pun menularkannya pada bayi yang melahirkannya. 3. Chlamydia. Chlamydia adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Penyakit ini bisa menyerang baik pria maupun wanita melalui kontak seksual. Penyakit ini sebenarnya tidak terlalu sulit diobati jika langsung ditangani sejak awal. Namun, jika dibiarkan, chlamydia bisa menyebabkan masalah kesehatan serius. Akibatnya, wanita yang terserang chlamydia berisiko sulit hamil. Kebanyakan orang yang terkena penyakit ini biasanya berusia 14-24 tahun.
Selain itu, chlamydia 3 kali lebih umum terjadi daripada gonore atau kencing nanah dan 50 kali lebih umum dibandingkan dengan sifilis. Yang keempat, trichomoniasis. Trichomoniasis merupakan salah satu penyakit menular seksual yang kasusnya cukup sering ditemui. Trichomoniasis disebabkan oleh infeksi parasit protozoa Trichomonas vaginalis. Parasit ini berpindah dari orang yang terinfeksi ke orang lain yang tidak terinfeksi saat berhubungan seks. Sebagian besar saat kasus trichomoniasis terjadi pada wanita, dan resiko terjadinya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Orang yang menderita infeksi ini dapat tidak menunjukkan gejala apapun dan biasanya tidak menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Secara umum, infeksi Trichomonas vaginalis dapat meningkatkan resiko penularan HIV. Penularan infeksi menular seksual lainnya, komplikasi pada kehamilan, dan penyakit radang panggul atau sering disebut pelvic inflammatory disease atau PID. Yang kelima ada hepatitis B. Hepatitis B termasuk sebagai salah satu infeksi menular seksual yang menyerang organ hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B menular melalui hubungan seksual tanpa kondom dan berbagai jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh seperti sperma atau cairan vagina. Selain itu, hepatitis B juga dapat menular dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi. Meski demikian, gejala tetap bisa muncul 1-5 bulan setelah terpapar virus. Gejala yang bisa muncul antara lain demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, serta penyakit kuning. Keenam, herpes. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyakit ini termasuk dalam penyakit jangka panjang karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Dua jenis herpes yang umum dialami yaitu herpes simplex, penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 dan 2, dan herpes zoster, penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster atau virus yang sama dengan penyebab cacar air. Penyakit ini mudah ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit, seperti berciuman atau bersentuhan. Sedangkan pada tipe 2, melakukan kontak seksual adalah penyebab utama penularan virus. Gejala biasanya muncul dalam waktu 3-7 hari setelah seseorang terpapar virus. Yang ketujuh, HIV. HIV, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dan infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. HIV atau AIDS masuk melalui 2 jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah. Sehingga faktor resiko HIV atau AIDS berhubungan dengan kedua hal tersebut antara lain sering berganti pasangan, melakukan hubungan seksual yang beresiko baik homoseksual maupun heteroseksual, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS melalui plasenta ke janin. Gejala HIV atau AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Ada 3 tahapan gejala HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral. Yang ke-8 ada human papillomavirus. Human papillomavirus atau HPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit serta berpotensi menyebabkan kanker serviks. Infeksi virus ini ditandai dengan tumbuhnya kutil pada kulit di berbagai area tubuh seperti lengan, tungkai, mulut, serta area kelamin. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko infeksi virus HPV, yaitu sering berganti pasangan seksual,
memiliki daya tahan tubuh yang lemah, memiliki luka terbuka di kulit, menderita penyakit menular seksual seperti gonore atau chlamydia, berhubungan seksual secara anal atau melalui dubur. 4 dari infeksi ini dapat disembuhkan, yaitu sifilis, gonore, chlamydia, dan trichomoniasis. Dan 4 infeksi lainnya tidak dapat disembuhkan, yaitu hepatitis B, virus herpes simplex, HIV, dan human papillomavirus. Dampak IPA dan teknologi sehubungan dengan infeksi menular seksual. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, IPA dan teknologi sehubungan dengan infeksi menular seksual, yaitu perkembangan IPA dan teknologi meningkatkan teknologi obat-obatan, juga fasilitas dalam kedokteran, karena kemajuan teknologi di bidang kedokteran sejalan dengan kemajuan teknologi di bidang obat-obatan. Hal ini dikarenakan kedua bidang tersebut tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat ditemukan obat-obatan untuk mengobati segala infeksi menular seksual. Melalui media sosial, sebagai hasil teknologi yang telah maju, mampu memberikan penjelasan mengenai penyebab, akibat, dan cara pencegahan dari infeksi menular seksual untuk mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai infeksi menular seksual agar dapat terhindar dari penyakit tersebut. Dampak negatif IPA dan teknologi sehubungan dengan infeksi menular seksual, yaitu banyaknya konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet dapat mempengaruhi remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan memicu adanya penularan infeksi menular seksual. Karena banyak remaja yang belum mampu memilih apa yang layak dilihat pada usianya dan apa yang tidak. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah infeksi menular seksual atau IMS merupakan masalah kesehatan bagi seluruh dunia. Infeksi menular seksual adalah segolongan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, atau ektoparasit, dan terutama ditularkan melalui kontak seksual. Adanya kemajuan dari IPA dan teknologi sangat berdampak di bidang kesehatan, khususnya sehubungan dengan infeksi menular seksual. Kemajuan IPA dan teknologi mampu meningkatkan teknologi obat-obatan dan fasilitas di bidang kedokteran dalam menangani infeksi menular seksual, serta mudahnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi pada remaja melalui media sosial. Namun, banyaknya konten pornografi yang tersedia, sedangkan banyak remaja yang belum mampu memilih apa yang layak dilihat pada usianya dan apa yang tidak, justru akan mendorong remaja terjerumus dalam pergaulan bebas, dan pada akhirnya, remaja memiliki resiko yang tinggi terhadap penularan infeksi menular seksual yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan reproduksi yang di dalamnya juga mencakup apa itu IMS, penyebab dan bahayanya, dapat menjadi bekal pengetahuan untuk remaja agar terhindar dari penularan infeksi menular seksual. Demikian penjelasan mengenai pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja sebagai upaya pencegahan infeksi menular seksual atau IMS yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.